Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat hidup, sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan kitab ini dan juga bisa memahaminya dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Wa 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna jariyatan biqran, saat temane jariyah biqran kang perawan atat wastaka sapa jariyatan biqran annabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat nuli nutur sapa jariyah biqran anna abaha ing sak temene bapake jariyah biqran iku zawwajaha, wis nikahaken sapa abaha ing jariyah, wahia halih utawi jariyah iku karihatun wong kang sengit, wa khayyaraha nuli aweh pilihan sapa ing jariyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa u'illa bil irsal.
Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang perempuan yang dia masih gadis datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menuturkan mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayahnya sudah menikahkan dia, sedangkan dia itu nggak suka, dia benci dengan pernikahan tersebut. Kemudian Nabi memberikan pilihan kepada perempuan tersebut. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan dalam pertemuan kemarin bahwa wali itu ada dua macam. Ada wali mujbir, ada wali ghairu mujbir. Wali mujbir itu wali yang bisa menikahkan meskipun dengan tanpa seizin dari anak gadisnya. Nah, untuk anak yang masih gadis. Kalau sudah janda maka hukumnya berbeda seperti yang kemarin kita telah sampaikan. Dengan ketentuan bolehnya menikahkan wali mujbir, yaitu ayah dan kakek, hanya dua orang saja. Dengan ketentuan bahwa laki-laki tersebut itu sekufu, artinya dari sisi agama dan dari sisi dunianya itu layak untuk putrinya. Nah, sudah sesuai dengan putrinya, maka itu bisa untuk seorang wali menikahkannya tanpa seizin dari putri gadisnya tersebut. Nah, tetapi apabila seorang ayah atau misalnya kakek yang dia sebenarnya wali mujbir itu menikahkan anak gadisnya dengan tanpa seizin dari anak gadisnya tersebut dan tidak sekufu. Tidak sekufu itu tidak layak laki-laki itu untuk anaknya tersebut, baik dari sisi duniawinya maupun dari sisi agamanya. Misalnya akhlaknya nggak bagus atau pengetahuan ilmu agamanya nggak ada, maka tidak boleh bagi ayah atau kakeknya yang dia sebenarnya wali mujbir itu untuk menikahkan anak gadisnya tersebut dengannya tanpa seizin dari putrinya yang masih gadis tersebut. Nah, dalam hadis ini itu disebutkan ada seorang anak perempuan yang masih gadis datang kepada Nabi. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, bapakku sudah menikahkan aku dengan seorang laki-laki dan aku nggak suka." Dia nggak suka dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Nah, di sini kemudian Nabi memberikan pilihan kepada perempuan tersebut untuk berarti antara untuk dilanjutkan pernikahannya meskipun dia dalam kondisi nggak suka, atau kemudian difasah. Nikahnya itu difasakh, dibatalkan. Diberikan pilihan antara kedua itu. Para ulama menjelaskan ini kan zahirnya apa? Pertama, anak itu gadis, kemudian yang menikahkan bapaknya. Berarti kan walinya wali mujbir, kemudian anaknya masih gadis. Nah, mestinya berdasarkan penjelasan yang tadi telah kita jelaskan, ini berhak ayahnya itu menikahkan anak gadisnya tersebut tanpa seizin dari putrinya tersebut. Suka atau nggak suka putrinya itu, maka pernikahannya itu sudah bisa bisa terjadi atau bisa sah. Maka dipahami di sini sebagian ulama mengatakan ini adalah kasusnya ayahnya menikahkan putrinya itu dengan laki-laki yang tidak sekufu, yang tidak selevel dengan putrinya tersebut. Sehingga putrinya kemudian menjadi nggak suka, karihah. Nah, jadi di sini kan diceritakan wahia karihatun. Putrinya itu nggak senang dengan pernikahan itu. Nggak senang itu kan biasanya karena apa? Karena nggak selevel, nggak sekufu.
nggak selevel kita mengatakannya sesuai misalnya dari sisi agamanya, misalnya laki-laki itu nggak bagus, pengetahuan agamanya kurang atau nggak punya sama sekali, akhlaknya jelek misalnya. Sudah begitu juga nggak tampan juga, kemudian juga nggak kaya, miskin, pengangguran lagi. Artinya dia tidak layak untuk dijadikan suami bagi anak gadisnya itu, tetapi dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Maka di sini Nabi memberikan pilihan kepada perempuan tersebut. Jika memang ingin untuk difasakh, maka difasakh. Fasakh artinya akad pernikahannya itu dibatalkan kembali, maka nggak apa-apa jika perempuan tersebut menginginkan hal tersebut. Ini karena ayahnya menikahkan dia dengan laki-laki yang tidak sekufu, yang tidak layak bagi dia dari urusan agama maupun urusan dunianya. Bisa difahami? Nah, agar di sini nanti tidak ada kontradiksi dengan penjelasan yang kita jelaskan tentang masalah wali mujbir. Wa 'anil Hasani an Samurata radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawa sapa nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin dindi ana wong wadon zawajaha nikahaken ing imra'ah sapa waliyani wali loro bahya mangka utawi imra'ah iku lil awwali ketuwe kang kawitan minhuma sangking karuni. Rawahul khamsatu wa hasanahu at-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Al-Hasan dari Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya mengingatkan agar kita membaca sholawat setiap kali nama Nabi itu disebutkan. Karena Nabi bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika aku disebut, dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, karena itu kita ketika ngaji hadis, pasti kita akan sering menyebut Rasulullah, Nabi Muhammad, dan seterusnya akan sangat sering. Nah, karena itu jangan lupa untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali kita mendengar nama beliau disebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka perempuan itu adalah untuk yang pertama dari keduanya. Artinya akad nikahnya yang sah itu adalah yang pertama. Jika ada misalnya bapaknya sudah menikahkan putrinya itu dengan si A, kemudian kakeknya habis itu menikahkan lagi dia dengan si B. Kok bisa dua kali dinikahkan? Karena gambarannya kan tadi itu tidak harus kan seorang, kalau gadis, anaknya itu gadis, itu dia tidak harus hadir di situ juga. Tidak harus hadir dalam dalam majelis akad pernikahan. Kemudian bisa jadi dia juga tidak izin kepada anaknya tersebut karena dia adalah wali mujbir. Nah, jika terjadi misalnya ayahnya menikahkan anak gadisnya itu satu saja anaknya itu dengan si A. Habis itu kakeknya ganti menikahkan dia dengan si B. Maka yang mana yang sah? Yang sah adalah yang pertama. Yang sah yang pertama, yang sah menjadi suami dari perempuan tersebut adalah laki-laki yang dinikahkan yang pertama. Atau misalnya terjadi misalnya seorang ayah menikahkan putrinya dua kali misalnya. Habis yang pertama dia mengatakan kepada si A, saya nikahkan. Dia mengatakan saya nikahkan putriku fulanah denganmu. Habis itu terus langsung dengan orang di dekatnya, laki-laki di dekatnya misalnya.
Ini hanya misal saja. Atau besoknya dinikahkan lagi dengan yang lainnya. Maka yang sah adalah yang pertama. Yang kedua itu tidak sah. Bisa terjadi mungkin bapaknya sudah pikun atau gimana, habis nikahkan dengan yang lain, dinikahkan lagi dengan laki-laki yang lainnya. Atau mungkin berubah pikiran, habis dinikahkan dengan yang pertama si A, ternyata si B lebih kaya daripada si A, kemudian dia menikahkannya dengan si B misalnya. Nah, maka yang pertama itu yang sah. Jika ada dua akad pernikahan terhadap perempuan yang sama, nah, maka akad pernikahan yang pertama itu yang sah, yang kedua itu yang tidak sah. Itu seandainya terjadi. Meskipun kejadian ini tentu saja sangat langka ya. Ada seseorang dinikahkan 2 kali dengan orang yang berbeda, itu adalah kejadian langka. Tetapi bisa saja itu terjadi. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala wasdawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma abdin endi-endi kawula budak tazawwaja nikah sapa abd bi ghairi izni mawalihi kelawan tanpa izine tuane abd au ahlihi utawa keluargane abd bahwa mongko utawi abd iku ahirun wong kang zina. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa kadzalika Ibnu Hibban. Ahir di situ artinya zani. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba sahaya, abd di sini adalah hamba sahaya, budak bukan orang yang merdeka. Dia menikah dengan selain atau dengan tanpa izin tuannya, pemiliknya, sayyidnya, atau keluarganya, maka dia berzina. Artinya akad nikahnya itu tidak sah. Akad nikahnya menjadi tidak sah. Jadi di sini ada ketentuan dalam pernikahan seorang budak hamba sahaya, yaitu bahwa nikahnya seorang hamba sahaya itu harus dengan seizin pemiliknya atau dengan seizin sayyidnya. Kalau orang biasa, orang merdeka, maka kan dia tidak harus seizin karena nggak ada pemiliknya. Dia nggak ada yang memilikinya, sehingga tidak ada syarat ini. Tetapi kalau seseorang itu abd atau amah, dia adalah hamba sahaya, budak, maka dia harus ada izin dari sayyidnya terlebih dahulu, karena ada konsekuensi lainnya. Apakah tuannya memberikan izin baginya untuk menikah atau tidak. Nah, jika itu dilakukan tanpa seizinnya, maka akad nikahnya nggak sah. Hamba saya menikah begitu saja tanpa izin tuannya, pemiliknya, maka akad nikahnya tidak sah, sehingga dikatakan oleh Nabi fahuwa ahir, maka dia telah melakukan zina. Karena biasanya ketika seseorang itu telah melakukan akad pernikahan, maka dia akan melakukan hubungan badan, dan jika itu akad pernikahannya sah, maka ya sah, itu tidak haram. Tetapi jika akad pernikahannya itu tidak sah, maka hubungan badan itu adalah zina. Orang yang melakukannya namanya zani, pelaku zina. Nah, jadi dari sini dipahami bahwa nikahnya seorang hamba sahaya itu harus dengan seizin dari pemiliknya atau sayyidnya. Istilahnya sayyidnya atau tuan yang memiliki dirinya. Nah, ini adalah pendapat dari jumhurul ulama, mayoritas dari para ulama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u ora den kumpulaken bainal mar'ati ing dalem antarane
wong wadon wa ammatiha lan bibike mar'ah. Wala bainal mar'ati lan ora den kumpulaken ing dalam antarane wong wadon wa khalatiha lan bibike sangka ibu mar'ah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Nah, ini dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang tidak disebut di sini adalah tidak boleh mengumpulkan antara dua perempuan yang bersaudari, kakak dengan adik, dinikahi dalam waktu yang bersamaan. Itu tidak bersamaan, itu maksudnya ketika kakaknya atau adiknya masih berstatus sebagai istri si A misalnya, maka si A tidak boleh menikahi saudara perempuannya. Nah, itu namanya jam'u, artinya atau secara bahasa sekarang tidak boleh mempoligami dua perempuan yang bersaudara. Nah, bersaudara kakak dan adik itu tidak boleh dipoligami sekaligus. Berbeda apabila seandainya kakaknya sudah meninggal, kemudian dia menikahi adiknya, maka itu boleh. Atau kakaknya misalnya sudah diceraikan, kemudian dia menikahi adiknya, maka itu boleh. Karena itu bukan mengumpulkan antara dua orang dalam satu waktu, karena dia yang satu sudah statusnya bukan istri lagi karena sudah meninggal atau sudah diceraikan, maka dia baru boleh menikahi adiknya. Seperti yang dilakukan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dinikahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 2 kali. Nah, setelah kakaknya itu dinikahi oleh Sayyidina Utsman meninggal, kemudian baru Rasulullah menikahkan beliau dengan adiknya. Nah, itu menunjukkan boleh jika seperti itu. Tetapi jika dua-duanya dalam yang kakaknya masih statusnya sebagai istri, kemudian setelah itu dia menikahi adiknya, maka itu tidak diperbolehkan. Juga misalnya bersamaan, misalnya ayah dari dua anak perempuan itu mengatakan, saya nikahkan kamu dengan 2 putriku, si Fulanah dan Fulanah, denganmu, maka ini juga tidak sah. Nah, akad pernikahan seperti itu tidak sah. Kalau dilakukan 2 kali, misalnya, maka yang pertama itu yang sah. Nah, maksudnya kalau misalnya saya nikahkan kamu dengan putriku yang ini, kemudian habis itu saya nikahkan kamu dengan putriku yang ini, yang beda dengan adiknya, maka yang pertama itu yang sah, yang kedua itu tidak sah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan dalam syariat Nabi Yakub alaihissalam, yang dulu pernah kita jelaskan tentang perbedaan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain itu adalah terletak pada syariatnya, bukan pada agamanya atau akidahnya. Karena akidah seluruh para nabi, dari mulai nabi pertama Nabi Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad itu sama, yaitu agamanya Islam, akidahnya sama, akidah Islamiyah. Yang berbeda itu ada pada syariatnya. Yang sering kita contohkan adalah tentang syariat pernikahan ini, di mana mengumpulkan 2 perempuan bersaudari dalam syariat Nabi Muhammad itu haram, nggak boleh. Tetapi dalam syariat Nabi Yakub itu diperbolehkan. Karena Nabi Yakub alaihissalam beliau melakukannya. Beliau menikahi anak dari pamannya yang bernama Laban, 2 putrinya sekaligus yang namanya Lia dan Rohil.
itu dinikahi keduanya langsung oleh Nabi Yakub alaihissalam. Karena dalam syariat Nabi Yakub ketika itu pernikahan semacam itu diperbolehkan. Kalau zaman sekarang itu tidak boleh lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus diperhatikan karena terkadang seseorang itu bisa terjadi melakukan hal yang seperti itu. Meskipun itu sangat kecil sekali kemungkinan terjadinya. Mungkin dia seorang laki-laki melihat misalnya seorang perempuan bersaudara misalnya kok sama-sama cantik, atau misalnya sama-sama atau kembar misalnya persis sama misalnya, terus berminat untuk menikahi keduanya secara langsung, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kemudian yang disebutkan dalam hadis ini juga mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Dengan bibinya, saudara dari ayahnya atau saudara dari ibunya, itu nggak boleh mengumpulkan dalam satu waktu. Tapi kalau misalnya sudah diceraikan, misalnya perempuan itu sudah diceraikan, maka dia laki-laki ini boleh menikahi bibinya, baik dari sebelah ayah maupun sebelah ibu. Kalau bahasa Arabnya beda. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama-sama kita menyebutnya bibi. Kalau bahasa Arabnya dari sebelah ayah namanya ammatun, kalau dari sebelah ibu namanya kholatun. Bahasa Arabnya beda. Nah, itu nggak boleh mengumpulkan antara keduanya, perempuan dengan bibinya, atau perempuan bibinya dari bapak, atau mengumpulkan perempuan dari bibinya dari arah ibu. Dua-duanya itu tidak diperbolehkan. Mempoligami antara perempuan dengan bibinya itu juga haram dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah bil ijma' ya, pengharaman mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya, ini adalah bil ijma', dengan kesepakatan seluruh para ulama 4 mazhab. Enggak ada satupun ulama yang membolehkan mengumpulkan di sini maksudnya apa? Mempoligami. Nanti khawatirnya salah mengumpulkan di satu tempat. Enggak. Tetapi mempoligaminya, menikahinya secara bersamaan antara seorang perempuan dengan bibinya. Wa an Utsmanah radhiyallahu anhu, kadang kita kan, karena bibi itu tidak selalu lebih tua. Bibi itu kan kalau kita di Indonesia ini tradisinya, kalau bibi itu kan kayak sudah tua gitu kan. Nah, padahal kan tidak selalu bibi itu tua. Bisa jadi bibinya lebih muda dari istrinya, dari keponakannya. Bisa jadi kan. Misalnya orang tua dia, perempuan itu anak pertama. Kemudian punya adiknya misalnya ada 10 misalnya. Atau bisa jadi, ya kan bisa jadi. Nah, sehingga anak pertama misalnya perempuan, kemudian dengan anak yang ke-10 itu bisa lebih muda anak yang ke-10 dari saudara dari ibunya itu. Artinya saudara ibunya bisa saudara bapaknya atau saudara ibunya itu bisa lebih muda daripada perempuan itu. Nah, bisa terjadi seperti itu. Sehingga dimungkinkan kemudian ada pernikahan, misalnya menikahi perempuan kemudian juga menikahi bibinya, atau gantian, habis menikahi perempuan itu kemudian menikahi bibinya. Itu bisa terjadi. Kalau yang kedua kan boleh, karena tidak bersamaan. Artinya tidak dinikahi tidak berstatus sebagai istri seseorang dalam waktu yang sama. Nah, karena bayangan kita gimana ya, kok perempuan dengan bibinya, masa sudah dapat keponakannya muda,
masih pengen yang tua. Kan seakan-akan kayak nggak mungkin, tetapi sebenarnya ya banyak sekali itu terjadi. Jangankan apa? Jangankan bibi, yang statusnya itu nenek, itu yang masih lebih muda dari istri kita misalnya, itu saja mungkin. Anak kita atau kita manggil dia sebagai nenek, tetapi dia ternyata umurnya lebih muda dari istri kita, itu bisa ada. Maksudnya statusnya itu nenek, bukan nenek langsung. Kalau nenek langsung nggak mungkin lebih muda dari cucunya. Kalau nenek dari dengan maksud ibunya ayah atau ibunya atau ibunya ibu, itu tidak mungkin lebih muda dari cucunya. Tetapi kalau saudaranya kakek atau saudaranya nenek, itu bisa lebih muda daripada cucunya. Dari kita sebagai cucu dari misalnya dari kakek kita. Ini kalau diperpanjang tambah bingung. Hadirin rahimakumullah, karena kalau dalam bahasa Indonesia itu kakek nenek itu kan tetap sama itu istilahnya. Kalau beda kalau dengan bahasa Arab, sehingga kalau dijelaskan akan lebih mudah. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wa la yunkihu. La yankihu ora nikah sapa al muhrimu wong kang ihram, wala yunkihu lan ora nikahaken sapa muhrim. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu wala yakhtubu lan ora melamar sapa muhrim. Zada benu Hibban wala yukhtabu lan ora den lamaraken alaihi ing atase muhrim. Pembahasan ini sudah kita bahas dalam Kitabul Hajj yang beberapa bulan yang lalu, tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, yaitu melakukan akad pernikahan. Dasarnya adalah hadis ini. Kalau seseorang sedang ihram haji atau umroh, maka diharamkan bagi dia untuk melangsungkan akad pernikahan. Dia sendiri yang melakukan akad pernikahan, dia yang menikah, atau dia menikahkan putrinya dengan orang lain di saat wali itu sedang ihram haji atau umrah, maka itu hukumnya adalah haram. Nanti ada konsekuensi bagi orang yang ihram tersebut jika melakukan hal tersebut. Seakan tidak ada waktu yang lain untuk menikah atau menikahkan putrinya, sehingga di waktu ihram dia sempat-sempatnya untuk melakukan itu. Bisa jadi karena seseorang itu tidak paham tentang hukum permasalahan tersebut. Pahamnya apa? Ini biar afdal, kata dia. Misalnya biar afdal, nanti di saat ihram kita nikahkan di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah nikahnya, seperti pernikahan yang luar biasa. Tetapi justru apa? Ternyata melanggar ketentuan dalam syariat Islam. Meskipun kalau menikah di depan Ka'bah juga boleh, asalkan tidak sedang ihram. Yang nggak boleh ini apabila dia sedang ihram, artinya dia sudah berniat untuk melakukan haji atau umrah dari miqat. Dia sudah niat itu dan dia belum tahallul, belum menyelesaikan hajinya atau umrohnya, masih dalam proses pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Itu yang dimaksud dia muhrim, dalam keadaan sebagai orang yang ihram. Di situ dia nggak boleh menikah, dia nggak boleh menikahkan orang lain, dia nggak boleh juga untuk melamar seorang perempuan atau meminta orang untuk melamarkan untuk dirinya. Misalnya tolong lamarkan saya ke dia misalnya. Itu juga nggak boleh di saat seorang laki-laki itu sedang ihram. Termasuk larangan bagi orang-orang yang sedang ihram. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala
tazawwaja was nikahi sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunata ing Maimunah wa huwa khalih utawi kanjeng Nabi iku muhrimun wong kang ihram muttafaqun alaih. Wali muslimin an Maimunata nafsiha saking Maimunah nafsiha awak dhewe ne Maimunah radhiyallahu anha anna nabiyya sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tazawwajaha nikahi sapa Rasulullah ing Maimunah wa huwa khalih utawi Maimunah iku halalun wong kang wa huwa khalih utawi Rasulullah iku halalun wong kang halal. Ini istilah ya. Istilah dalam haji, dalam bab haji ada namanya muhrim, ada istilah namanya halal. Nah, harus tahu istilah ini kalau kita sedang membahas suatu disiplin ilmu, kita harus memahami istilah-istilahnya terlebih dahulu agar pemahamannya tidak kacau. Penting itu untuk dilakukan. Karena istilah-istilahnya itu kan terkadang sama, tetapi maknanya berbeda ketika itu dibicarakan dalam disiplin ilmu yang berbeda. Misalnya halal. Kalau kita halal, kita bicara tentang fikih secara umum, apa artinya halal? Halal kan yang boleh untuk dilakukan, untuk dibicarakan itu namanya halal, atau boleh untuk dimakan itu namanya halal. Misalnya makan nasi itu halal. Halal artinya boleh kita untuk memakannya. Nah, tetapi ketika dikatakan Nabi itu halal, wa huwa halal. Nabi ketika menikahi Maimunah itu Nabi halal. Kalau dia nggak paham, loh, apa boleh dimakan Nabi misalnya, atau dia bisa salah paham, kok Nabi halal itu bagaimana? Nah, maka harus tahu ini babnya bab haji. Kalau bab haji halal dan muhrim, bukan halal dan haram. Kalau dalam bab fikih secara umum halal kebalikan haram, ini haram, ini halal. Kalau dalam bab haji, ini muhrim, ini halal. Kalau dia muhrim berarti dia sedang ihram. Kalau dia halal berarti dia sedang tidak ihram. Itu namanya halal. Nah, itu istilah. Contoh yang lain misalnya dalam bab, kalau kita bicara bab misalnya nahwu, maka kita bilang marfu' artinya dibaca rofa, ada kalanya dengan dhammah, ada kalanya dengan wawu, ada segalanya dengan alif, itu tandanya. Tapi kalau kita bicara misalnya dalam mustalahul hadis, hadza haditsun marfu'un. Bukan berarti ini di dhammah, hadisnya di dhammah. Gimana? Kan jadi salah istilahnya. Nah, atau kalau kita bicara dalam bahasa Arab secara umum, marfu'un artinya yang diangkat. Nah, hadzal hadis marfu'un. Hadis ini diangkat. Gimana nih? Atau hadzal lafadz marfu'un. Lafadz ini diangkat. Jadi nggak paham sama sekali apabila kita tidak menguasai sebuah istilah dalam disiplin ilmu tertentu. Kalau kita ingin menguasainya, harus pahami dulu istilah-istilahnya. Nah, seperti kita bicara haji, halal, muhrim, halal. Nah, maka maksudnya adalah muhrim orang yang ihram, halal artinya orang yang tidak sedang ihram. Nah, kita kembali kepada hadis, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi itu menikahi Maimunah, Ummul Mukminin Maimunah, ketika beliau sedang ihram. Tapi di riwayat yang lain, riwayat Muslim, itu dikatakan Nabi menikahi Maimunah, ini dari Maimunah sendiri, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau menceritakan sendiri bahwa Rasulullah menikahi beliau itu dalam keadaan halal, bukan muhrim. Nah, semacam ada kontradiksi di sini. Yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi menikahi Sayyidah Maimunah di saat Nabi sedang ihram.
Sedangkan dari Maimunah sendiri, Sayyidah Maimunah sendiri, beliau menceritakan bahwa ketika Nabi menikahi beliau, itu beliau sedang halal, tidak sedang ihram. Nah, bagaimana para ulama memahaminya? Para ulama memahaminya bahwa hadis pertama itu tidak menikah sedang, Nabi sebenarnya menikahinya tidak dalam keadaan ihram, tetapi Nabi ketika ihram itu ada kesepakatan untuk menikahi Sayyidah Maimunah. Tetapi Nabi tidak menikahinya dalam keadaan sedang ihram. Ini. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa seandainya seseorang itu menikahi seorang perempuan lain dalam keadaan ihram, itu nikahnya juga sah. Meskipun itu hukumnya haram, tetapi pernikahannya itu tetap sah. Itu pemahaman dari hadis ini. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Wa ana Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqas syuruti, sak temene luweh hak-hake syurut iku aywafa ing yen to den penuhi bihi kelawan ahaqqas syurut rupa barang istahlaltum kang amrih ngalalaken sapa sira kabeh bi kelawan al furuja ing pira-pira farji. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syarat ini permasalahan syarat, memasukkan syarat dalam akad pernikahan itu boleh apabila tidak melanggar syariat, tidak melanggar syariat Islam. Tidak boleh apabila melanggar syariat Islam, karena syarat, seseorang memberikan syarat dalam akad pernikahan. Pernikahan itu kan sebenarnya dalam akadnya kan cukup seseorang itu misalnya mengatakan saya nikahkan kamu dengan putriku Fulana, kemudian dia mengatakan qabiltu, saya terima. Itu kan itu akad yang murni asli dari awal, itu sudah mencukupi. Seandainya ada seorang wali itu menambahkan syarat-syarat di dalam akad pernikahan, itu bagaimana? Syarat-syarat untuk seorang laki-laki, maka dilihat syarat-syaratnya tersebut. Apabila syarat-syaratnya itu nggak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka itu nggak boleh. Tetapi apabila sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka itu diperbolehkan. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam itu, misalnya seorang wali dia mengatakan saya nikahkan putriku denganmu, dengan syarat kamu harus menggaulinya dengan baik, kamu harus memberikannya nafkah, kamu harus misalnya menjaganya, artinya memberikan tempat tinggalnya, memberikan pakaiannya, nafkahnya yang layak untuk anakku misalnya. Maka itu yang seperti itu enggak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena memang kewajiban suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban suami itu untuk menggauli istrinya dengan pergaulan yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya gaulilah istri-istri kalian itu dengan baik. Maka jika kemudian orang tua atau walinya itu mensyaratkan kepada calon menantunya dalam akad pernikahan agar dia menggauli putrinya dengan pergaulan yang baik, memberikannya nafkah, maka itu memang sudah
nggak disyaratkan itu pun sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk melakukannya. Nah, maka yang seperti itu bukan masalah. Tetapi kalau mensyaratkan hal-hal yang itu tidak nggak sesuai dengan ketentuan syara, nah ini yang yang tidak boleh untuk dilakukan. Misalnya dia memberikan syarat-syarat yang syarat-syarat itu bersifat duniawi yang bukan merupakan kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya. Nah, maka itu nanti tidak diperbolehkan. Ini dalam hal pernikahan, juga dalam hal-hal yang lainnya seseorang itu boleh memberikan syarat-syarat tetapi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apabila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, maka itu tidak diperbolehkan. Ini ini bicara tentang masalah pemberian syarat yang semestinya kan itu sudah merupakan kewajiban, tapi terkadang seorang orang tua ini dia karena sayangnya kepada putrinya, dia ingin memastikan bahwa anaknya ketika nanti sudah dinikahi oleh laki-laki tersebut itu dalam kondisi baik, tidak disia-siakan atau tidak dizolimi oleh suaminya, sehingga dia merasa perlu untuk menyampaikannya dalam akad pernikahan. Nah, selama tidak melanggar syarat, maka pemberian syarat itu dibolehkan. Tetapi jika melanggar syarat, maka tidak diperbolehkan. Itu secara umum memang seperti itu. Wa an Salamah bin al-Aqwa'i radhiyallahu anhu qala. Nah, ini seterusnya ini ada beberapa hadis. Ini berbicara tentang masalah nikah mut'ah. Insya Allah akan kita bahas besok karena temanya itu beberapa hadis semuanya sama, yaitu tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bagaimana? Yaitu nikah yang muakkad, nikah ziwaj muakkad yang dibatasi dengan waktu. Misalnya walinya mengatakan kepada calon menantunya, dia mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putriku selama 1 minggu. Aku nikahkan kamu dengan putriku selama 2 hari 2 malam. Nah, ini namanya nikah mut'ah atau muakkad, atau yang sekarang dikenal dengan nikah kontrak. Ada yang dilakukan saat ini, ada sebagian kelompok yang menghalalkannya. Nah, kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ada yang mempraktekkan di sebagian tempat. Jadi memang walinya cari duit, perempuannya juga cari duit. Nah, sehingga ada orang-orang kaya yang datang untuk menikahinya sementara. Nah, untuk misalnya di musim liburan, seminggu, liburan sebulan, dia datang ke tempat tertentu, kemudian menikah dengan perempuan dalam jangka waktu seminggu. Jadi istrinya cuma seminggu, habis itu ya udah selesai. Dia dapat duit sebagai mahar dan nafkah sesuai dengan perjanjian. Yang seperti itu hukumnya haram. Nanti penjelasannya pernah boleh ya, di masa Nabi itu pernah dibolehkan, tetapi kemudian diharamkan ila yaumil qiyamah. Nah, insya Allah akan kita jelaskan dalam pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.